Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pekerja migran Indonesia yang domisilinya di negara Hong Kong ini. Seperti biasanya, channel ini kalau nggak menyajikan informasi, yang kedua adalah menyajikan sebuah info dari kasus kawan kita, baik itu di Hong Kong, di Taiwan, Singapura, manapun lah. Penting ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Dan kali ini kita akan membahas sebuah kasus kawan kita, yaitu PRT asal Indonesia yang kerja di negara Taiwan. Mungkin mbak-mbak sudah nonton video maupun berita-beritanya di sosmed, dan banyak juga versi-versi lainnya. Jadi versi-versi lainnya pun juga nggak jauh berbeda dengan versi-versi kawan yang lain. Intinya adalah hampir sama. Dan kali ini kita akan membahas sebuah kasus itu. Ini menurut yang saya ketahui. Dan oke, Mbak ini bernama Mbak Reni Kasta, yang dimana dia berasal dari Indramayu, eh, Kedokan Bunder ya. Ya, dan dia ada yang bilang umurnya 37, ada yang bilang umurnya 38, dan ada yang bilang umurnya 39. Yang pasti adalah 30-an lebih. Nah, mbaknya ini kerja di Taiwan sana ini selama 9 tahun lebih 5 bulan. Dan di majikan terakhir yang dia mendapat hak penyiksaan tersebut ini bekerja selama 1 tahun 4 bulanan, dan dia mendapatkan kekerasan secara verbal atau fisik juga. Dan dia mendapatkan si majikan yang terakhir ini dikenalkan dari kawan dia, yang dimana tidak hanya diiming-iming gaji yang gede, namun juga diiming-imingi bisa sholat di tempat majikan tersebut ya. Jadi itu membuat mbaknya oke, memilih si juragan terakhirnya. Namun eh, nasib ya buruk ya, sehingga mbaknya ini bukan malah mendapatkan ibaratnya adalah waktu untuk sholat, menjalankan ibadahnya, namun malah mendapatkan eh, hal yang tidak baik atau tidak manusiawi. Dan hal-hal ini yang aku ketahui bahwa mbaknya ini berangkat ke Taiwan sana ini katanya demi mencari pengobatan suaminya ya yang sakit, entah nggak tahu sakitnya apa. Yang dipastikan dia punya sifat yang mulia banget ya untuk mengobati suaminya yang sakit. Dan akhirnya dia meninggalkan suaminya dan anaknya ya yang laki-laki. Namun selepas dia masuk di majikan terakhir ini, dia tidak memberikan informasi kepada keluarga di Indonesia, sehingga keluarga di Indonesia itu mengira ya, seperti kita ketahui bahwa ketika tidak ada informasi, ketika tidak ada telepon, kabar berita, orang tuh selalu mengiranya hal-hal yang negatif banget ya, entah itu dekat sama laki-laki itu sering banget. Tapi eh, kalau bisa dicari tahu dulu ya orang rumah bahwa hal ini nggak semuanya begitu ya. Ada juga yang memang dia disekap oleh juragan agar tidak menghubungi orang lain ataupun orang rumah dan melaporkan perbuatan si juragannya seperti itu. Ini juga ada kejadian gak hanya di Taiwan, Arab Saudi, Singapura, bahkan Hong Kong sendiri juga ada. Oke, kemudian selepas dia kerja di situ ini ya, selama 1 tahun 4 bulan ini hanya mendapatkan 1 kali gaji, itu di bulan pertama saja. Di selama ini dia tidak mendapatkan gaji selepas dia keluar. Oke, hal-hal apa yang diterima dari juragannya? Yang pertama adalah tangannya sebelah ini disiram sama air panas sampai bengkak mbak ya. Kemudian juga bagian ini mulutnya ini juga di sama sotil sotil atau wajan penggorengan itu, sampai ini juga mengeluarkan darah dan bengkak. Kemudian juga karena sering banget mengalami hal seperti itu, sehingga ini giginya rontok ya. Dan sekali lagi saya tidak membicarakan atau tidak menampilkan foto mbaknya yang masa sekarang ya. Lebih baik menampilkan mbaknya foto di masa lalu, itu kan lebih baik lagi ya. Karena juga kalau dilihat itu juga nggak apa, ibaratnya adalah tidak manusiawi ya kalau dilihat
bagaimana bentuknya sekarang ini. Sebenarnya sangat sangat aduh kasihan banget ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah setelah kerja ini ya, kemudian dia tuh salah-salah ya, salah mengerjakan apa, kemudian si juragannya juga mungkin pelanggan dari apa salonnya tuh sepi, anaknya juga kalau ada perkelahian di sekolah ini semuanya dilimpahkan kepada si mbaknya ini ya, menjadi entah itu dipukul entah itu apa semuanya ya, ini kasihan banget. Oke, kemudian disiram juga memakai air panas, lepas ininya diketuk tuk 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 tuk, ada sampai merahnya, sampai terluka, terus disiram sampai dipasoi, juga disiram pakai air panas ya, dan kemudian digosok punggungnya juga menggunakan handuk sama anaknya, padahal anaknya dua masing-masing umurnya masih kecil ya, jadi anaknya ini diajari bener-bener jahat banget ya. Takutnya satu saat nanti ibunya sama bapaknya itu malah melakukan penyiksaan terhadap anaknya ya. Oke, kemudian mbaknya juga sering didenda ketika merusakan barang milik si bos, dan tidak hanya saja disuruh menandatangani sebuah perjanjian yang dimana mbaknya ini meminjam uang sebesar 500 juta padahal dia tidak melakukannya ya. Dan eh, di bagian telinganya ini juga mengalami bengkak karena sering diinikan juga ya, dan ini kepalanya juga dibaksoi pemutih sehingga ini sampai ke ini sampai saat ini mbaknya ini juga mengalami rabun ya. Dan tidak hanya itu saja, rambutnya juga rontok, dan yang terakhir ini disuruh itunya si anjing ya. Oke, nah itu beberapa hal penyiksaan yang dilakukan juragannya kepada si mbaknya. Mungkin pertanyakan kawan ya, kenapa kok mbaknya ini tidak melarikan diri, eh, minta bantuan, emangnya dia nggak punya HP. Nah, jadi kalau bisa sebelum kita eh, ibaratnya adalah mengkapok-kapokkan atau bagaimana, kita harus tahu bagaimana kronologinya dulu. Nah, kalau memang mbaknya salah, terserah kawan-kawan tuh ya, tapi kalau mbaknya nggak salah, kalian-kalian udah membulinya kan kasihan banget ya. Jadi kejadian seperti itu banyak banget di kalangan kita juga. Dulu ada kasus Erwiana juga nggak bisa keluar, disekap seperti itu ya. Jadi sama seperti kasusnya mbaknya ini. Nah, dia datang kerja ke tempat mbaknya, ini HP-nya disita, kemudian dipecahin, kemudian dibuang tong sampah, dan ini mau keluar pun ini tidak bisa ya, karena semuanya ada CCTV ya. Ketika ada CCTV dan keluar, ini kan ketahuan, dan CCTV itu dihubungkan dengan HP-nya dia. Jadi kalaupun keluar orang pun tahu ya lewat HP tersebut. Jadi nggak mudah ya kalau sudah ada koneksi antara CCTV dan HP. Jadi orang bisa kalau dimanapun ini bisa dilihat dari HP orang tersebut ya. Ketika dia mau keluar, nah akhirnya ketahuan, dan selepas itu ini geret pak ini, kemudian dihidupkan lagi ya. Kalaupun melakukan ini semuanya, uh, kalau udah melakukan ini semuanya, ini gordennya ditutup ya, jadi tidak ketahuan orang bahwa si juragan telah melakukan penyiksaan terhadap si mbaknya. Intinya benar-benar ditutup agar tidak ketahuan, dan kalaupun teriak ini juga sekali lagi malah tambah diginikan ya. Jadi waktu pertama kali aku ngeliat videonya diwawancarai, eh, itu ya mbak, bikin nangis ya. Jadi aku nangis waktu mbaknya cerita bagaimana yang dialami, dan saat ini mbaknya lagi dapat penanganan nggak hanya medis dan juga proses hukum juragannya, dan kan kawan doakan semoga mbaknya ini menerima hak-haknya, dan ibaratnya adalah keadilan ya, dimana mbaknya ini sebagai korban. Oke, kawan-kawan relawan di Taiwan sana, kemudian juga YouTuber ya. Kalau nggak salah namanya Ko Faisal itu, semoga dia ditambahkan rezekinya, dipermudah segala urusannya yang pastinya, dan semoga juga si abang-abang itu senantiasa membantu ya, dan dipermudahkan pokoknya, tambah rezeki ya. Ya, karena dia juga melakukan pengobatan menggunakan uang sendiri, karena kita tahu mbaknya ini ternyata pas masuk di majikan itu ini tidak ada visa kerjanya ya. Jadi eh, ini adalah hal pelajaran ya,
nggak hanya di Taiwan tapi di Hong Kong pun juga. Ingat, jangan sampai Anda tidak memiliki visa atau kontrak kerja di negara orang. Kalau ada apa-apa, eh, ini tidak bisa dituntutkan juga ya, kesulitan. Kemudian pihak-pihak dari perwakilan atau KJRI ini juga tidak bisa menentukan juragannya kalau di Hong Kong ya, karena memang tidak terikat di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi kan kawan usahakan berhati-hati. Kalau bagaimana kalau mengalami hal seperti itu, usahakan kawan juga menulis kertas, kemudian kertas itu dilemparkan ke bawah ya, minta bantuan. Seperti itu. Mungkin eh, apa yang aku katakan ini tidak ibaratnya mudah dijalankan, tapi sekali lagi semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya, dan doakan mbaknya ini cepat sembuh seperti sedia kala. Dan itu aja informasinya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya, dan anaknya juga semoga cepat dipertemukan oleh ibunya ya. Itu aja informasinya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.